Pertama, yang paling utama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpulkan kita di acara kali ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda kita, baginda alam, yakni Habibana Nabiyana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabiin, itba'ut tabiin, dan mudah-mudahan kita di akhir yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian untuk acara selanjutnya, sebelum alangkah baiknya sebelum acara ini dimulai, kita diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara apakah terdengar suara saya? Halo, halo. Terputus-putus, Kang. Oh, mohon maaf nih, sedang ada di pegunungan jadi agak sinyalnya. Mohon maaf sebelumnya, ini ada terkendala dengan jaringan. Dilanjut saja, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk operator, mohon maaf.
Alhamdulillah kita selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjut ke lagu kita sebagai warga Nahdlatul Ulama yaitu Jalal Waton. Kepada operator mohon maaf. Mangga kepada para peserta keprodi dan mahasiswa untuk tangannya dikepalkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyanyikan lagu Jalal Waton dan kemudian acara selanjutnya akan sambutan kepada Bapak Prodi Pendidikan Ekonomi Bapak Saifullah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu pemateri, ada Bapak Adi Pradita, MPD, mitra dari Jahir Accounting Corporation. Kemudian ada Bapak sahabat saya, teman perjuangan di perkuliahan, di kuliah, yaitu Pak Dodi Iskandar, teman kuliah ya.
Kemudian yang saya hormati Ibu Ike Pratiwi Fitriani, ini juga rekan saya, namun di STKIP. Di kalau tidak salah 2000 terakhir itu 2020 ya Bu ya, masih di STKIP. Iya, 2020 masih di STKIP. Mungkin teman-teman mahasiswa ini masih belum kenal dengan Ibu Ike. Ibu Ike ini dulunya adalah dosen di kita juga. Nah, baik sahabat-sahabat yang saya banggakan dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kemudian dalam kesempatan sore hari ini yang diselenggarakan oleh Himadiko, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi ini, kita melaksanakan suatu kegiatan yang sangat menarik, yaitu kegiatan ini ya, software accounting yang menjadi solusi di tengah atau di abad era 21 ini ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengambil manfaat dari pertemuan kali ini, karena nanti mungkin ada beberapa software atau aplikasi yang dipaparkan oleh Bapak Ibu pemateri, dan saya yakin ini sangat relevan dengan kehidupan atau dunia Anda setelah lulus dari kampus ya. Nanti akan melatih soft skill Anda terkait dengan akuntansi atau soft skill yang nanti akan Anda miliki. Selamat mengikuti kegiatan ini. Silahkan maksimalkan kegiatan ini, karena jumlah mahasiswa yang terdaftar dan berminat untuk mengikuti kegiatan ini di Google Form itu tertera sekitar 124, yang sudah bergabung ada sekitar 50 mahasiswa, artinya masih banyak mahasiswa lain yang belum sempat bergabung. Saya minta tolong sama teman-teman juga, tolong diingatkan karena acara ini sangat menarik sekali ya. Kita bekerja sama dengan bapak dari Jahir, ini internasional skalanya. Jadi ini bukan acara ecek-ecek, bukan acara sembarangan atau bukan acara kaleng-kaleng ya. Jadi tolong diingatkan teman-teman yang belum masuk, sehingga nanti kita semua di Prodi Pendidikan Ekonomi ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kaprodi Bapak Saifullah Zakender yang telah memaparkan sambutannya. Dalam acara webinar kali ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Kaprodi tadi, kita di sini ngabuburit bareng yang dilaksanakan oleh Himadiko, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu, dengan judul tema Accounting Software for Smart Accounting Solution. Yang dalam acara webinar kali ini, dan kemudian selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator Mbak Tira Tania. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC untuk kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita awali dengan sebuah pantun. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa dalam webinar yang istimewa. Yang terhormat, Ketua STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu, Bapak Taufik Jenal Mustafa MSI MPD. Yang terhormat, Ketua Prodi Pendidikan Ekonomi, Bapak Poy Saifullah Jepender MPD. Yang terhormat,
Sekretaris Prodi Ibu Puas Webudin SEMPD, yang terhormat Ibu Ike Pratiwi Fitriani SPD sebagai pemateri pertama, yang terhormat Bapak Adi Praditya MPD 2. Baik, hadirin semua, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar ngabuburit bareng Himadiko STKIP Pangeran Darmakusuma Indramayu dengan tema Accounting Software for Smart Accounting Solution. Pada hari ini, Jumat 24 Maret 2023, bersama saya Tila Tania yang akan memandu jalannya sesi diskusi. Hadirin rekan mahasiswa, materi yang akan disampaikan pada sore hari ini yaitu praktisi Mayob Accounting yang akan dipaparkan oleh Ibu Ike Pratiwi Fitriani SPD. Sebelum kita ke pemaparan, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari beliau. Nama lengkap, Ike Pratiwi Fitriani SPD, tempat tanggal lahir, Indramayu, 11 Mei 1989, alamat Desa Jaya Laksana, nomor 33, RT 6, RW 2, Kecamatan Kedokan Bundar. Agama Islam, nomor WA 085 659 822 968. Email ikepratiwifitriani.gurukakl@gmail.com. Pendidikan dan sertifikasi SDN Jaya Laksana 3 1995 sampai 2001, SMP Negeri 1 Karangampel 2001 sampai 2004, SMA Negeri 1 Karangkeng 2004 sampai 2007, Universitas Pendidikan Indonesia 2007 sampai 2019, PPG Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018. Untuk pengalaman bekerja, SDN Cangkingan 3 2011 sampai 2012, Man Karangampel 2012 sampai 2015, STKIP Pangeran Darmakusuma 2014 sampai 2019, SMK PGRI Jatibarang 2015 sampai 2022, SMK Negeri 1 Jatibarang 2022 sampai sekarang. Baik, hadirin rekan mahasiswa, itulah CV singkat dari Ibu Ike Pratiwi Fitriani SPD. Selanjutnya, teman-teman, kita ingatkan juga untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, karena di sesi akhir nanti akan ada sesi tanya jawab, dan untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Ike Pratiwi Fitriani SPD untuk menyampaikan materi praktis Mayob Accounting. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk saya mengisi materi mengenai Mayob. Background saya memang guru SMK ya, jadi saya tidak terlalu banyak panjang lebar menjelaskan materi, jadi saya akan langsung praktek Mayobnya. Di sini, Mayob sendiri ini ditemukan pertama kali itu di Australia dan dikembangkan di Amerika, sehingga bahasanya itu menggunakan bahasa Inggris ya. Baik, sekarang kita buka Mayob. Nah, di sini Mayob Accounting yang ini kebetulan yang saya punya ini versi 19 ya. Kita klik Mayob. Nah, di SMK sendiri memang menggunakan Mayob ya. Ada juga yang akurat, tapi di Indramayu rata-rata SMK-nya yang belum yang akurat karena belum tersedia. Biasa kota-kota besar itu sudah menggunakan akurat.
Nah, sekarang karena kita di sini ada beberapa menu sebelum masuk ke Mayop, ada open. Open ini adalah untuk membuka data kita yang sudah tersimpan. Jadi karena kita belum, nanti kita klik create. Create ini adalah mulai membuka Mayop yang kita belum punya datanya. Explore ini mengenai Mayop. Kalau kita ingin mengetahui mengenai Mayop, kita klik explore. What's new ini adalah update tentang Mayop. Dan exit ini adalah keluar. Oke, sekarang kita klik create. Lalu next. Nah, ada di sini ada company name. Company name ini diisi nama perusahaannya. Contohnya, di sini kita ketik PT Cahaya. Ada sini address, alamat, Bandung. Nah, ini contoh aja. Lalu next. Nah, ini financial year. Financial year ini tahun kita membuat laporan keuangan kita ya. Laporan keuangan kita misalnya tahun 2022. Last month ini adalah tahun berakhir, bulan berakhirnya. Biasanya kalau di uji kompetensi di SMK itu Desember. Dan dimulai dengan Desember juga. Nah, seperti ini. Lalu, number of accounting period itu adalah ada pilihannya 2, 12 dan 13, 12 dan 13. Dalam satu tahun bukunya bisa 12 atau 13. Mungkin timbul pertanyaan kenapa ada 13 bulan dalam satu tahun. Untuk akuntansi sendiri, 13 bulan itu satu bulannya untuk mengerjakan jurnal penutup. Tapi biasanya kita pilih yang 12 atau 12 bulan. Lalu next. Nah, ini kalau sudah betul, ini sudah dimulai Desember, 1 Desember. Lalu next lagi. Nah, sini ada 3 pilihan. Yang pertama, I would like to start with one of the list provide. Ini adalah saya ingin memulai dari yang sudah disediakan Mayop. Yang kedua ini import akun. Yang ketiga ini membuat akun sendiri. Kalian bisa memilih yang kedua atau yang ketiga. Saran saya, kita pilih yang kedua karena nanti akun-akun yang tersedia itu sedikit, kita akan buat yang baru. Karena akun-akun di Amerika dan Indonesia itu berbeda, akun-akun dalam akuntansinya. Lalu next. Klik change. Nah, yang kita save Mayop kita di sini. Dan kita di sini di dokumen. Kita buat folder baru. Nah, PT Cahaya lalu klik. Lalu save. Setelah itu next lagi. Nah, kita pilih comment center. Nah, begini adalah tampilan Mayop. Yang umumnya ada beberapa menu yang harus kalian ketahui dan di sini pertama ada akun. Akun ini fungsinya untuk membuat akun baru. Di sini ada beberapa kelompok akun besar. Ada aset itu harta, liability itu utang, ada equity itu modal, income itu pendapatan, cost of sales itu harga pokok penjualan, expense itu adalah beban, other income adalah pendapatan lain-lain atau pendapatan luar usaha, dan other expense itu adalah beban luar usaha. Nah, di sini kita buat akun baru, akun-akun yang biasa kita gunakan. Di sini kalau misalnya buat akun baru kita new, di sini misalnya akan buat equipment. Nomor akunnya dulu. Equipment misalnya 1.200. Nah, kita ketik equipment seperti ini. Kalau untuk edit akun, jadi ada beberapa akun yang harus diedit karena sudah di-link ini. Link akunnya sudah otomatis dari sananya. Jadi untuk memudahkan kita, tidak semua akun harus dibuat baru. Misalnya cek account, kita ganti menjadi cash bank. Nah, seperti ini. Yang lain juga sama ya. Ini bisa ditambahkan atau bisa diedit. Seperti itu. Jadi fungsinya untuk
ketika ada kesalahan dalam nama akun atau nomor akun bisa di sini, bisa diedit. Lalu ada banking. Banking yang sering kita gunakan itu adalah spend money. Spend money itu adalah mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang misalnya untuk membeli beberapa beban, tapi bukan membayar utang ya. Kalau membayar utang pembelian bukan di sini. Di sini bisa akun yang dipilih. Kalau spend money, cash in bank-nya otomatis dikredit. Nah, di sini untuk akun debitnya kalian bisa pilih misalnya mengeluarkan biaya untuk pembuatan iklan. Nah, di sini berarti kita pilih advertising expense di sini pilih. Jadi ini akun kredit berarti akun debitnya advertising expense. Di sini bisa diketik nomor ceknya, tanggalnya, amount itu adalah berapa jumlahnya yang dibayarkan. Lalu kalau sudah record di sini ya. Satu lagi ada receive money. Receive money adalah menerima uang ketika kita menerima uang masuk, tapi bukan dari pembayaran piutang. Ini juga sama, ada ID-nya, ID itu nomor bukti transaksi, ada date, tanggalnya, lalu amount-nya itu, payer-nya itu dari siapa kita menerima uang, ada payment method, itu bisa dipilih metodenya, cash atau cek, memo, ini uangnya dari untuk tujuan apa, lalu, nah cash in bank di sini, karena menerima uang berarti otomatis di debit. Nah, kreditnya ini apa? Misalnya menerima uang dari pendapatan deposito, berarti di sininya income, other income di sininya, kreditnya seperti itu. Lalu sales ini yang untuk penjualan kredit dan tunai juga. Di sini enter sales. Nah, enter sales, kalian klik lalu customer. Di sini customernya karena belum dibuat, dipilih. Lalu kita ubah dulu layoutnya, item. Nah, ini ship, ini jumlah barangnya, item number itu adalah kode barangnya, description itu nama barangnya, lalu di sini harganya. Nanti kalau sudah di-record juga. Lalu purchase, sebentar, mohon maaf, sales juga ada receive payment. Nah, receive payment juga menerima pembayaran dari transaksi piutang akibat penjualan kredit. Di sini nama customer-nya apa, lalu amount receive-nya juga. Amount receive itu jumlah yang dibayar, jumlah yang diterima. Lalu ID itu adalah nomor bukti transaksi dan date itu tanggal. Lalu di sini nanti ada riwayat transaksinya, kalau sudah balance-nya 0 baru record. Lalu purchase juga sama, kalau untuk pembelian tunai atau kredit, sini pilih suppliernya, lalu tanggalnya, invoice-nya, nomor fakturnya. Oh ya, untuk membedakan penjualan tunai dan kredit, kalau penjualan tunai, pembelian tunai, itu paid today-nya diisi sehingga balance-nya 0. Kalau kredit tidak usah diisi. Nah, ini juga sama, layout-nya kita ubah dulu jadi item. Nah, lalu isi. Seperti itu, sesuai dengan transaksi pembelian. Lalu ada pay bill, ini adalah pembayaran untuk pembayaran utang pembelian kredit. Ini pilih suppliernya, nomor ceknya, date-nya, tanggalnya, lalu berapa jumlahnya, diisi. Di sini ada riwayatnya otomatis, lalu tinggal di tab, lalu record. Nah, ini ada inventory, ini persediaan. Ketika membuat persediaan barang, item list, new. Kodenya ini tergantung perusahaannya ya. Perusahaannya biasa membuat kode khusus. Misalnya ini perusahaan toko peralatan elektronik ya, misalnya televisi 40 inch. Nah, ini seperti ini. Lalu ini kita klik. Ibu mohon maaf, screen-nya agak muncul. Oh, nggak muncul. Bentar. Nah, ya ini.
Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Nah, ini sudah muncul? Udah Bu, ada. Sudah ya. Udah, Bu. Nah, tadi saya klik item number-nya, kodenya, lalu nama barangnya. Nah, untuk ini I buy this item itu adalah kita isi cost of goods sold atau harga pokok penjualan. I sell-nya berarti saya membeli, berarti sales. I inventory berarti kita isi akunnya inventory atau merchandise inventory. Seperti itu. Lalu di oke. Oh, ini belum, karena ini belum diisi akunnya, jadi nggak bisa di ini ya. Misalnya kita isi sembarang dulu ya. Jadi pastikan sebelum menginjak ke sini kalian harus membuat akun-akunnya dulu secara lengkap. Karena akan minta diisi ya ini. Seperti itu. Lalu pajaknya kita pilih PPN ya, good of no. Pajaknya kan belum. PPN, good of service tax. Nah, untuk pajak kita bisa edit. Tadi kan masih ini ya GST ya, kalau di Indonesia kan disebutnya PPN, padahal sama aja, pajak pertambahan nilai. Tapi kita sesuaikan namanya. Nah, ini GST atau Goods and Service kita ganti menjadi PPN. Tadi edit ya, lalu tax code, lalu kita edit di sininya pajak pertambahan nilai. Lalu untuk rate-nya 10%. Untuk peraturan terbaru ada beberapa barang yang 11% ya, karena ini perusahaan dagang yang elektronik itu masih 10%. Lalu link akunnya di sini task code-nya bisa diisi PPN collect itu berarti PPN outcome dan PPN income, karena di sini belum buat, jadi kita isi sembarang dulu. Nah, sebagai tambahan, kalian kalau mau ini Mayop, aplikasi Mayop bisa di-download di ini ya, ada di Google, di situ kalian cari aja download aplikasi Mayop. Nah, setelah itu ada card file. Nah, card file ini untuk membuat data customer. Karena di sini misalnya UD berkah misalnya. Di sini kita ketik nama customernya dan ID customernya misalnya C001. Nah, lalu ada selling details. Ini adalah untuk termin pembayaran. Biasanya termin pembayaran yang sering digunakan itu 2/10 N/30. Artinya ketika kita membayar 10 hari dapat diskon 2% dan jatuh temponya 30 hari. Nah, misalnya kita 2/10 N/30, cara mengaturnya seperti ini. Payment is due-nya in the given of days. Diskonnya tadi diskon harinya, diskon days-nya 10 hari. Jatuh temponya 30 hari. Diskonnya 2%. Nah, kadang-kadang ada juga perusahaan dagang yang kalau telat bayar itu kena denda, biasanya 1% di sini. Nah, seperti itu. 1% untuk denda. Kalau misalnya tidak ada denda, kita kosongkan aja. Lalu oke. Nah, sini muncul nama customer, supplier juga sama. Dan di sini kita buat PT ABC S001. Nah, ini juga sama. Tergantung termin pembayaran dari customer-nya, supplier-nya ya. Kita samakan aja 30. Tapi ini diskonnya kita naikkan 3%. Biasanya lebih tinggi daripada customer diskon dari supplier itu. Oke, nah seperti itu. Nah, untuk misalnya
kita contohnya membeli barang ya, membeli barang secara kredit. Nah, ini enter purchase. Di sini pilih supplier. Nah, tanggalnya misalnya tadi 2022 misalnya tanggal 2 Desember. Ini ada supplier invoice itu diisi nomor faktur ya, misalnya nomor fakturnya 001. Nah, bill ini barang yang dibeli, misalnya 30. Ini pojok kanan atas ini fungsinya boleh diklik atau tidak. Kalau diklik, harga yang tertera itu termasuk PPN. Kalau tidak diklik seperti ini, berarti harga yang tertera itu di luar PPN. Jadi bisa. Misalnya kalau di soal uji kompetensi SMK ini PPN-nya terpisah. Jadi kita jangan diklik tes inklusifnya. Item number-nya biasa otomatis pakai tab ya. Harganya misalnya 10 juta di sini. Nah, seperti ini. Kalau misalnya pembelian ini kredit, nah biarkan balance-nya sesuai dengan di atas. Ini total amount. Jadi teksnya juga bisa 30 juta 10% nih. Kalau misalnya tunai, berarti paid to day-nya diisi sesuai total paid-nya. Nah, jadi nol balance-nya. Kalau ada ongkos pengiriman atau freight-nya, di sini bisa isi, misalnya ongkos pengirimannya 100.000. Nah, untuk ongkos pengiriman ini biasanya nggak kena PPN ya, berarti non-reportable atau tidak kena pajak NT. Nah, berarti ininya totalnya 330, 100.000. Nah, baru balance-nya 0, baru kita record. Oh, minta diisi juga ini freight-nya. Ini kita sembarang dulu aja. Nah, seperti itu. Untuk melihat jurnalnya, tadi yang kita entry bisa di jurnal, transaction journal, tanggalnya, sesuaikan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini sudah ada. Seperti itu. Nah, ini karena tadi kita ngisi link akunnya sembarang, jadi yang muncul ini akunnya bukan ini ya. Jadi kita harus isi dulu akun-akunnya. Kalian misalnya ingin mencoba itu latihan uji kom SMK itu ada soalnya, kalian bisa praktekkan di sini di Mayo. Untuk buat jurnal umum dulu, lalu membuat buku besar, lalu membuat jurnal penyesuaian, ada kertas kerja, lalu sampai laporan keuangan. Nah, di Mawib itu tidak usah membuat seperti itu. Jadi kita buat data awal, lalu masukkan transaksi, baru kita report. Nah, kalau ingin mengeprint transaksi keuangan, laporan keuangan, kita bisa lihat di tadi report. Nah, misalnya untuk neraca, kita di sini balance sheet, nih dimunculkan, supply. Nah, di sini balance sheet-nya, tinggal kita print. Lalu ada trial balance, neraca saldo. Ini juga ada. Nah, ada laporan laba rugi di sini. Nah, di situ. Jadi tidak usah membuat seperti manual ya, atau membuat garis-garis yang biasa waktu kalian SMA, mungkin IPS itu kan membuat garis-garis dulu, baru membuat laporan keuangan. Jadi ini lebih praktis digunakan. Seperti itu. Saya kembalikan ke operator. Penjelasan singkat saya. Saya kembalikan ke moderator, mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Ibu Ike yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa di sore hari ini. Untuk sesi tanya jawab, nanti kita adakan di sesi terakhir setelah pemateri kedua menyampaikan materi.
sedikit kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Ike. Jadi dapat kita simpulkan, Mayob merupakan salah satu aplikasi komputer akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan mengolah data akuntansi. Mayob juga bermanfaat untuk mempermudah menyusun laporan keuangan perusahaan dengan efisien dan cepat. Keuntungannya menggunakan software ini adalah kecepatan dalam mengelola data, dan terkadang data sudah dilakukan secara otomatis oleh komputer bila dibandingkan dengan menggunakan cara manual. Baik, hadirin rekan mahasiswa semua, acara pemaparan materi ke-1 ini telah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ike Pratiwi Fitriani SPD yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, dan juga ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah aktif dalam webinar sesi ini. Semoga materi yang disampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup sesi ini dengan pantun. Badan gemuk banyak lemak, kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak, semoga webinar ini bermanfaat. Saya Tiratina pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada moderator, kepada MC. Alhamdulillah, pemateri pertama, terima kasih kepada Ibu Ike Pratiwi Fitriani yang telah menyampaikan materi pertama, dan kepada moderator terima kasih yang telah menyimpulkan dan mengawali moderator yang pertama ini. Kemudian untuk pemateri kedua yang akan disampaikan oleh sebentar, jaringannya agak elor. Mohon sabar teman-teman. Mohon maaf, tadi ada sedikit jaringan yang salah. Yang kedua akan dipaparkan pemateri selanjutnya kepada Bapak Adi Praditya, Kepala Training and Certification Head. Riwayat pribadi, nama Bapak Adi
Priadi MPD, tempat tanggal lahir Jakarta 3 Desember 1988, alamat Jalan Perumpung Tengah nomor 20 11 0 RW 6 Cipinang Besar Utara Jatinegara Jakarta Timur. Data pendidikan, beliau berkuliah di Universitas Islam Negeri Jakarta S1 Manajemen Pendidikan, dan kemudian dilanjut S2 di Universitas Negeri Jakarta, mengambil jurusan Manajemen Pendidikan. Nomor telepon 081 11781776, email praditya1@gmail.com. Pengalaman kerja beliau di PT Zahir International Production Consultant pada bulan Mei 2012 sampai September 2012, dan kemudian di PT Zahir International Business and Development pada bulan Oktober tahun 2014 sampai pada Desember tahun 2015, dan kemudian dilanjut kembali ke PT Zahir International Training and Certification Head pada bulan Januari 2016 sampai sekarang. Pelatihan beliau pernah mengajar mata kuliah komputer akuntansi di program vokasi Universitas Indonesia pada bulan Agustus 2015 sampai sekarang. Dan narasumber workshop dan sertifikasi Zahir siswa SMK Jakarta Selatan dan Pusat Pengembangan Potensi Guru dan Kejuruan pada bulan Mei 2015. Kemudian beliau juga pernah menjadi seminar dan workshop Zahir Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Luhur pada bulan Oktober tahun 2015, dan instruktur training dan workshop instruktur training of trainer software akuntansi Zahir pada dosen kampus Universitas Pancasila pada bulan Agustus 2016. Kemudian beliau juga menjadi narasumber dan training workshop kompetensi software akuntansi Zahir Accounting di kampus Universitas Trilogi pada bulan Mei 2017. Kemudian beliau juga menjadi narasumber workshop Zahir Accounting Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten pada bulan April tahun 2018. Kemudian beliau juga pernah menjadi narasumber seminar prospek peluang lulusan akuntansi era digital akuntansi dan kunjungan industri online Politeknik Semarang pada bulan Maret tahun 2021. Untuk materi Bapak Adi Praditya MPD, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mas Kemal atas waktunya. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada hari ini ya, alhamdulillah alamin ya, amma ba'du, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan ya untuk bisa melaksanakan acara mungkin ngeburit atau peningkatan software ya akuntansi. Jadi intinya adalah secara software akuntansi ngebantu para industri gitu ya untuk bisa naik kelas gitu aja gitu ya. Nah, saya secara pribadi gitu ya dari PT Zahir Internasional, saya dengan Adipetya gitu ya. Nah, saya di bagian training and certification PT Zahir, yang mungkin nanti coba coba kita share ya gitu kan bagaimana pengalaman PT Zahir sekaligus ke perkembangannya dari mulai awal sampai dengan akhir, sekaligus mungkin nanti ada beberapa yang coba saya jelaskan dari menu-menu di Zahirnya seperti itu ya. Oke, salam hormat kepada para pejabat ya dari STKIP. Pangeran Dharma Kusuma. Oh ya,
STKIP Pangeran Darmakusuma ya Indramayu. Terima kasih juga nih ya kepada para pejabat dari Struktural Kampus sekaligus juga dari panitia yang sudah susah payah menyediakan acara ini ya gitu kan untuk semuanya seperti itu ya. Oke, perpanjang lebar gitu ya. Mungkin saya langsung saja gitu ya ke pertama saya akan menjelaskan dulu gitu bagaimana dengan perkembangannya seperti itu ya. Oke, secara sih hampir sama lah gitu kan dengan yang tadi Bu Ika sudah sampaikan gitu ya di Mayop. Intinya adalah kita Zahir dengan Mayop gitu ya sama-sama membuatkan laporan keuangan itu aja gitu ya. Nah, inti selanjutnya adalah software yang istilahnya digunakan ya mau dia Mayop atau Zahir sama saja seperti itu ya. Gitu kan dengan software yang lainnya seperti itu. Oke, saya coba jelaskan dulu. Oke, nah dari sini gitu ya. Nah pertama saya coba jelaskan dulu gitu ya bagaimana Zahir sekaligus juga perkembangannya ya. Oke, Zahir sudah ada dari tahun 96 di sini ya gitu kan. Nah jadi 96 ini gitu ya dulu yang punya atau yang membuat Zahir namanya adalah Papadil. Nah Papadil ini kalau secara background gitu ya memang bukan dari akuntansi tapi dari teknik fisika. Kenapa dibuat ini gitu ya? Karena memang dari sisi Papadil pun ketika dia masuk ke ITB gitu ya, yang semua mahasiswa yang masuk ke ITB gitu ya itu wajib punya usaha. Jadi mau punya usaha istilahnya secara mereka gitu ya di ITB pada saat mereka masuk ke ITB itu wajib punya usaha. Jadi mereka diwajibkan untuk punya dan berwira swasta seperti itu. Nah di awal dia ini Papa Dil ini punya usaha di bidang percetakan kayak bidang usaha bikin brosur gitu ya, unbox dan segala macam gitu ya dari situ. Nah dari sini gitu ya pada saat dia sendiri sudah membuat wira swasta atau punya usaha di bidang percetakan. Nah memang kan dari pihak kampus pun itu membantu ya gitu kan dari sisi pembiayaan seperti itu. Nah dari sini si yang ngebiayain usaha Papadel ini gitu ya itu pengen minta nih laporan keuangannya gitu ya. Nah dulu Papadel ini kan jurusan teknik fisika jadi kan dia kan nggak tahu nih gitu ya gimana laporan keuangan, bagaimana laporan laba rugi, bagaimana laporan raca dan segala macam dia nggak tahu seperti itu. Nah dari sini gitu ya akhirnya dia beli buku akuntansi dan beli buku pemrograman. Nah jadi namanya Zahir Accounting. Kenapa namanya Zahir gitu? Jadi pada saat dia sendiri memberikan laporan ini kepada pihak kepada pihak bank gitu ya. Nah, si pihak bank bilang jelas nih laporan keuangannya. Nah, jelas itu bahasa Arabnya adalah dari Zohir gitu ya. Nah, mungkin di Indonesia kan menjadi Zahir. Nah, maka nama produknya namanya adalah Zahir Accounting seperti itu ya, gitu. Nah, dari sini gitu ya. Nah, kan kalau kita punya produk pasti kita butuh pengakuan ya, seperti itu. Nah, artinya adalah kita misalkan ketika orang itu punya produk di bidang makanan pasti butuh yang adalah label halal ya seperti itu ya. Nah, dari sini gitu ya di tahun 2002 sama dengan tahun 2004 Papa Delen ikut nih gitu penghargaan di bawah Kemenkominfo namanya adalah Apikten Indonesia. 3 tahun menang sekaligus di tahun 2003 gitu ya. Nah, itu dapat penghargaan dari Persi Megawati gitu ya di tahun 2003 gitu. Nah, dari sini pula gitu ya Persi Megawati setelah memberikan penghargaan sekaligus juga memberikan beasiswa nih gitu ya kepada Papa Dil ini gitu ya. Beasiswanya memang bukan uang tapi disuruh ke Jerman untuk bisa presentasi berangkat lunak asli Indonesia gitu ya ke Jerman. Nah dari sini nggak pengen panjang berangkatlah ke Jerman gitu ya. Nah di Jerman setelah dia presentasi ternyata ada nih delegasi Eropa yang tertarik nih sama software ini gitu ya. Nah karena memang Papa ini adalah anak yatim ya gitu. Jadi apa kata ibunya gitu ya. Nah dari sini nah, dia telepon ke ibunya gitu ya, Bu, ini saya dapat tawaran nih gitu ya dari delegasi Eropa gitu ya untuk bisa kerja di sana gitu ya. Nah, kata ibunya gitu ya,
dengan spontan, janganlah kasih ke yang lain gitu. Mungkin waktu itu kalau dia terima dari penawaran dari delegasi Eropa, mungkin dia waktu itu akan kaya raya seperti itu ya. Nah, yang kedua gitu ya, di Jerman juga dia ketemu dengan Pak Bibi gitu ya. Nah, kata Pak Bibi, mau kerja, mau kuliah, mau apapun dibiayai sama Pak Bibi seperti itu ya. Lagi-lagi dia tanya kepada ibunya gitu ya. Ibunya bilang jangan kasih ke yang lain gitu ya. Mungkin kalau waktu itu saat itu dia ikut dengan Pak Bibi, mungkin nggak tahu gitu ya. Sekarang ini di tahun 2016 dia dapat penghargaan gitu ya di produk terlaris, sekaligus juga sekarang sudah hampir di angka 120.000 perusahaan yang sudah menggunakan jahir seperti itu ya. Nah, terdiri dari 30 kota. Nah, memang kita pun juga sudah di beberapa kota negara sebelah gitu ya. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura, Australia seperti itu. Gitu ya. Nah, itu dari sisi perkembangannya. Nah, memang yang nanti akan kita ajarkan sebenarnya gitu kan di Zero Enterprise yang nanti mungkin kita bisa gunakan untuk bidang usaha dagang, untuk bidang usaha jasa, sekaligus juga kita bisa gunakan untuk di bidang usaha manufaktur seperti itu. Nah, kita juga sudah sebenarnya kalau secara perkembangan sudah belajar online ya. Jadi mau dia desktop atau mau dia online sudah bisa digunakan. Artinya secara tools gitu ya, kita punya yang versi desktop ya, yang diinstalkan langsung di komputer gitu ya. Nah, ada juga yang versi webnya yang tinggal buka linknya saja, tinggal registrasi, tinggal login, maka nanti sudah bisa mengikutinya dimanapun seperti itu. Gitu ya, untuk di di jalan online-nya. Nah, dari sini gitu ya, secara software gitu nanti akan mendapatkan pertama kita bisa mengakses antar cabang. Jadi ketika misalkan nanti kalian gitu ya belajar jalan online juga, nanti ternyata nih gitu ya ada cabang kita misalkan di daerah Kalimantan, di daerah Jakarta, atau misalkan mungkin di daerah Cirebon atau Indramayu. Nah, kita bisa input dimanapun dan real time gitu ya secara pusat kita bisa gunakan seperti itu. Gitu ya. Jadi secara pusat kita bisa tahu berapa laba rugi hari ini dan berapa laba rugi per bulannya seperti itu ya untuk di aset tercabang. Kedua adalah gitu ya kita bisa mengatur persediaan gitu ya. Mungkin dari sisi stoknya ada berapa gitu ya. Sisa stoknya ada berapa, sekaligus juga berapa sih stok yang kejual, berapa stok yang kebeli itu semuanya sudah ada gitu ya dari mengatur persediaan tercabang. Ketiga gitu ya, kita juga bisa mengatur hutang piutang. Mungkin hampir sama lah kayak Mayop ya. Artinya secara laporan kita bisa hitung berapa sih utang kita kepada orang, berapa sih piutang kita kepada orang seperti piutang orang pada kita seperti itu ya. Jadi artinya jangan sampai ketika pendapatan itu omsetnya lebih dari 100% tapi uangnya nggak ada. Nah, itu pun menjadi kesalahan dari industri ya seperti. Jadi kita tidak tahu bagaimana gitu ya uang kita di orang dan cash kita berapa seperti itu. Nah, itu nanti kita pelajari dari softwarenya seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah gitu ya yang akan kita dapat dari sini ada laba rugi per departemen atau per proyek gitu ya. Lalu ada mengontrol password. Jadi artinya secara secara kewenangan dari tiap user kita bisa tahu gitu ya. Mungkin dari sisi staf penjualannya dia hanya bisa mengimut penjualan, mungkin dari sisi staf pembeliannya dia hanya bisa input pembelian saja, mungkin dari segi ownernya dia bisa mengakses semuanya gitu ya, mungkin dari mulai laporan keuangan gitu ya, sampai mungkin nanti di transaksinya seperti itu. Nah, ada juga di sini gitu ya kita akan bisa mengelola aktivitas tetap. Jadi kayak aset. Jadi misalkan nih gitu ya kita punya aset motor atau misalkan aset mobil. Kita bisa tahu misalkan 3 tahun kemudian berapa sih harga jualnya. Nah, itu kita bisa tahu dari software ini juga ya seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa tahu berapa sih harga jual dari aset kita seperti itu. Sama halnya dengan map juga seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah kita bisa memudahkan pengambilan putusan. Jadi secara ownernya gitu kita bisa tahu berapa sih untuk hari ini secara grafik ya seperti itu. Atau misalkan kita bisa tahu gitu ya berapa sih grafik neraca hari ini seperti itu ya. Atau misalkan laporan posisi keuangannya. Nah, itu bisa tahu dari grafiknya. Nah, ini yang akan kita lihat ketika misalkan nanti kita kerjasama dan belajar jahir gitu ya. Nah, kayak dashboard bisnis, lalu ada penjualan dan pembelian, lalu ada persediaan barang gitu ya, lalu ada aset gitu ya.
lalu ada multi gudang, lalu ada departemen dan job posting. Tentunya di sini ada cash and bank, lalu kita bisa menginput jual atau beli barang gitu ya, atau jual jasa gitu ya, sekaligus juga adjustment stock, lalu attachment file transaksi, cetak faktur gitu ya, stok online dan yang lainnya seperti itu, atau rekonsiliasi gitu ya, untuk apa namanya kita bisa melihat rekening koran dengan catatan kas di zahirnya seperti itu. Oke, kita juga sudah ada 3 bahasa ya, gitu kan, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Malaysia dengan English. Jadi artinya secara apa namanya, secara zahir sudah bisa digunakan ketika kalian ternyata familiar dengan bahasa Inggris, boleh saja. Berarti nanti bahasanya bisa diganti dengan bahasa Inggris seperti itu ya, gitu. Atau bahasa Indonesia juga dengan bahasa Malaysia. Oke, nah kita start sebenarnya secara ininya, secara zahir akademiknya ini gitu kita tak awalnya dari tahun 2012 gitu ya, atau sebenarnya kalau secara zahirnya kalau secara CSR-nya kita sudah mulai dari tahun 2004 sebenarnya gitu ya, dari sisi kegiatan ini. Nah, kita sudah ada gitu ya di angka 250 lebih kampus gitu ya, atau dan SMK yang sudah kerjasama dengan Jahir, demo sama dengan Maroke gitu ya. Nah, hampir tiap tahunnya kita menghasilkan 10.000 sampai dengan 20.000 user yang yang sudah tersertifikasi Jahir seperti itu ya, gitu. Oke, nah ini ada beberapa kampus gitu ya yang sudah join dengan Jahir gitu ya. Ada UI, ada ITB, ada Yarsi dan yang lainnya. Kebetulan memang saya sendiri sebagai praktisi ya di UI, jadi artinya tiap semester gitu ya saya diundang sebagai dosen dosen luar biasa atau dosen tamu gitu ya di program vokasi UI, sekaligus juga ada jurusan lainnya, ada D3 akuntansi, ada D3 pajak, ada D3 perkantoran gitu ya, sekaligus juga ada di ada di perbankan juga seperti itu gitu ya, untuk di di UI. Oke, nah ini biasanya lomba zahir kita adakan tiap tahun ya, gitu kan di kampus Gunadarma gitu ya. Nah memang karena memang 2 tahun ini kita COVID ya, jadi lomba ini kita hentikan dulu ya mungkin. Nah nanti tahun depan ketika COVID ini sudah selesai, coba kita buat lagi gitu ya, bagaimana lomba zahir plus pajak gitu ya, tingkat nasional dan seluruh kampus yang sudah bersama maupun yang bersama, kita coba adu untuk di laporan keuangan dan pajaknya seperti itu. Nah ini benar saja gitu ya. Jadi memang kalau secara kampus gitu ya ada beberapa yang dijadikan sebagai mata kuliah. Nama mata kuliahnya adalah aplikasi komputer akuntansi seperti itu. Nanti dari situ gitu ya dia agendakan untuk ujian sertifikasi. Jadi nanti pada saat kalian sudah dapat ya materi zahir, nah nanti ada juga yang namanya adalah ujian sertifikasi zahir seperti itu. Itu ya yang nanti kalian akan mendapatkan sertifikasi kompetensi gitu ya dari Zahir sebagai pengganti SKPI seperti itu gitu ya. Ada juga yang istilahnya secara kampusnya hanya dikasih sebagai workshop dan sertifikasi hanya 3 kali pertemuan atau 13 kali atau 7 kali seperti itu ya, gitu. Untuk di mata kuliah lab yang mungkin wajib diikuti, biasanya mereka akan mengadakan ini sebagai persyaratan untuk sidang seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang sudah mengujahir gitu ya. Mungkin kalau yang di sini peserta gitu ya sudah pernah baca buku gitu ya. Nah, ada yang namanya Serambi Ilmu Semesta gitu ya. Nah, itu accountingnya sudah mengujahir seperti itu ya secara perusahaannya, atau mungkin para mahasiswa pernah makan gitu ya menggunakan Tupperware. Nah, mereknya adalah Lock and Lock. Nah, itu juga sama seperti itu ya. Nah, itu accountingnya menggunakan juga seperti itu. Nah, ini juga yang retail gitu, ada Lazada, Groupie dan segala macam ya, buat Turki. Atau restoran sederhana juga sama, itu menggunakan juga di accountingnya. Ini ada beberapa yang kontraktor, ada Nusantara, ada Indika gitu ya, TBSM dan yang lainnya juga sama gitu ya. Di situ juga semuanya menggunakan Jahir seperti itu ya untuk di accountingnya. Kayak manufaktur gitu ya, di sini ada Imajaya, PT Gasar, Semen Padang gitu ya, PT Intikarya, Madau Kulit Tunggal, sekaligus juga PT Railing. Nah, PT Railing ini kalau secara perusahaannya di bawah PT KAI yang membuatkan rel kereta. Nah, itu namanya PT Railing seperti itu ya. Untuk di di accountingnya. Nah, lalu di servicesnya ada juga Sukovindo, Transjakarta gitu ya, Tiki, Jenny dan segala macam. Nah, itu juga sama gitu ya, secara accounting menggunakan juga seperti itu.
Ini untuk non-profit gitu ya, ada sekolah, ada Al-Azhar, Sampurna, gitu, MCF, Darul Quran dan segala macam gitu ya. Itu juga sama menggunakan ijazah juga seperti ya untuk di accountingnya. Nah, mungkin nanti kita akan ketika nanti sudah belajar Zahir ya, kita akan coba evaluasi menggunakan handphone juga. Jadi nanti evaluasi ada dua ya, ada yang menggunakan handphone, ada juga yang menggunakan program Zahir seperti itu. Nah, selanjutnya adalah gitu ya, kita menghasilkan perwisari yang apa yang sudah menggunakan Zahir. Nah, dari sini gitu ya, mungkin nanti kita akan coba apa buat ekosistem ya, gitu kan. Jadi nanti pada saat misalkan nih gitu ya, ketika kalian sudah punya sertifikasi kompetensi Zahir gitu ya, nanti biasanya gitu ya, kalian akan mendapatkan email gitu ya dari Zahir, entah mungkin nanti lowongan pekerjaan gitu ya, entah mungkin nanti seminar segala macam gitu ya. Nah, itu artinya adalah dari sini kita bisa menghubungkan antara antara SDM yang membutuhkan Zahir dengan kalian yang sudah punya sertifikasi kompetensi Zahir seperti itu ya, gitu. Jadi hanya komunitas saja ini aja komunitas Zahir dari mulai IT produk, KJA segala macam juga sama seperti itu. Nah, kita adanya di Kemang Selatan gitu ya. Mungkin bagi kalian yang istilahnya secara mau main ke Jakarta juga silakan saja seperti itu ya. Oke, ini coba saya share gitu ya bagaimana Zahir dengan aplikasinya. Kira sudah kelihatan Zahirnya atau belum? Masih proses Masih proses. loading. Oke, kira-kira sudah kelihatan atau belum? Oke, bagaimana kira-kira sudah kelihatan? Oke ya, nah ini adalah bentuk Zahir gitu ya. Mungkin dari mulai sini biasanya kalau secara industri gitu ya, atau secara materi Zahir akan dimulai dari sini ya. Klik tutup data aja gitu ya. Nanti dari sini klik aja buat data baru. Nanti dari sini tinggal isi nama perusahaannya, alamatnya di mana gitu ya. Lalu menyeting bulannya bulan apa gitu ya di situ. Oke ya, menyeting bulannya bulan apa di sini ya, misalkan Januari gitu ya, 2023 Desember. Nanti kita akan coba misalkan gitu ya, membuat laporan keuangan setahun, ya seperti itu. Nah, nanti kita bisa klik lanjutkan lagi seperti itu ya. Mungkin nanti panduannya akan saya share juga ya, gitu kan, kalau ada yang membutuhkan. Nah, klik aja proses ya untuk di data Zahir. Nanti silakan dipilih bidang usahanya adalah ke perdagangan umum. Nanti bisa langsung klik lanjutkan lagi, terus klik ya saja seperti itu ya. Nah, sampai mungkin nanti di menu utama gitu ya, ada mungkin menu data-data, menu buku besar gitu ya, penjualan, pembelian, cash and bank, persediaan dengan laporan seperti itu. Jadi ketika misalkan nih, oh ternyata ada pengeluaran, ya udah bisa langsung ya masuk ke kas keluar di sini seperti itu, langsung aja klik aja baru. Nanti silakan input gitu ya, mulai dari akun kasnya dari mana. Oh ternyata akun kasnya dari BCA, ya udah BCA gitu ya, bisa kita pilih penerima siapa nih. Oh pertama penerimanya namanya adalah PT Ahdan atau siapa gitu ya, bisa Ahdan juga. Jadi misalkan di sini tanggal berapa gitu ya, tanggal 4 Januari 2023. Nah, akun-akunnya misalkan di sini adalah beban gaji misalkan gitu ya, tinggal dipilih saja. Nah, tinggal dipilih ke oke, lalu nilainya misalkan 1 juta gitu ya. Nanti dari sini klik aja rekam gitu ya, klik rekam, maka secara Zahir sudah muncul berapa sih penjualannya atau berapa sih uangnya ya gitu kan, di kas keluar atau di kas masuk seperti itu.
Atau misalkan oh ternyata mau beli barang nih, klik aja pembelian gitu ya, klik aja invest pembelian, klik aja buat baru gitu ya. Nanti tinggal pilih gitu ya di sini pemasoknya siapa gitu ya. Lalu tanggal berapa. Ini pemasoknya PT apa namanya PT Persada Jaya. Tanggal misalkan tanggal 5 Januari, barang-barangnya isi misalkan teh gelas gitu ya, diterima misalkan satu, harganya berapa gitu ya. Lalu misalkan yang kedua isi misalkan ke Coca-Cola, Fanta atau pet botol gitu ya. Di sini misalkan dua gitu ya, harganya berapa tinggal dipilih aja. Nah, klik aja rekam. Maka nanti secara transaksi sudah muncul seperti itu. Gitu ya. Jadi secara zahir nanti kita apa sudah bisa gitu ya. Pertama adalah melihat gitu ya dari sisi jurnalnya. Oh, ternyata jurnalnya bagaimana sih? Jurnalnya tinggal dibuat aja. Apa silakan dilihat aja ya. Klik aja sini laporan ke buku besar, pilih ke laporan daftar jurnal semua transaksi, silakan dibuka, klik aja oke. Oke, maka seperti ini. Oh, ternyata apa mau di PDF-kan nih, klik kanan aja, pilih export ke bisa ke PDF, bisa ke JPEG atau ke apa atau ke Excel seperti itu ya. Ini ada jurnalnya. Jadi sekali klik maka jurnal sudah muncul, apa juga sama ya sudah muncul juga. Oke, yang kedua misalkan kita mau lihat nih buku besarnya, langsung aja klik laporan buku besar, pilih ke buku besar mutasi, silakan dibuka mutasi buku besar mutasinya, klik aja oke. Nah, ini adalah apa namanya buku besarnya. Jumlah kas BC apa sebenarnya gitu ya, di bukan sewa kantor atau yang lainnya. Atau misalkan kita mau lihat juga nih gitu ya laba ruginya, silakan dibuka aja laba ruginya, silakan dibuka misalkan laba rugi standar, silakan dibuka lagi, klik aja oke. Nah, ini adalah laba ruginya seperti itu ya. Oh, laba ruginya ternyata dia untung nih gitu ya, 3 juta, berarti dia akan plus bukan minus lagi seperti itu ya, untuk laba ruginya. Tahun neracanya silakan dibuka lagi ya, neraca standar, silakan dibuka, klik aja oke gitu ya. Maka nanti di sini sudah muncul. Oh, ternyata neraca sekian nih, 444 juta 746.200.000 seperti itu. Sorry, 746 rupiah 66.200 rupiah seperti itu ya untuk di neracanya. Oke, mungkin itu gitu ya secara zahir. Mungkin kalau misalnya memang nanti ada yang apa namanya mau lebih lagi ya, nanti coba nanti ya kepada kalian, nanti kalian bisa install dulu ya gitu kan dari demonya, nanti kalian juga bisa apa namanya coba-coba dulu ya seperti itu ya. Bisa juga sebenarnya dari menu utama ini klik aja sambil data atau klik data contohnya seperti itu. Nanti kita bisa tahu bagaimana cara penggunaan jaringan seperti itu ya. Atau bisa juga nanti dari sini gitu ya saya kasih PDF-nya untuk panduannya seperti itu. Oke, itu saja gitu dari saya. Terima kasih. Gitu ya, saya kembalikan lagi ke MC. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepada pemberi yang kedua, Bapak Raditya MPD yang telah menyampaikan materi tentang awal mula berlahirnya PT Zahir Nasional dan apa pentingnya sih kita sebagai mahasiswa-mahasiswi mengenal PT Zahir Nasional ini. Dapat disimpulkan PT Zahir Nasional ini yang berdiri di 30 kota dan 130.000 pengikut, yang dimana PT Zahir Internasional ini sudah bisa di website Zahir online-nya sudah ada keterangan Indonesia, Malaysia, dan Inggris, dan sudah dikenal di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan lain-lain. Manfaat dan menggunakan cara lain yang tadi disampaikan oleh Bapak Adi Praditya MPD, mempermudahnya akses antar cabang yang bisa integrasi dan bisa mengontrol persediaan antar cabang, mengontrol utang dan hutang usaha, dan memonitoring laba rugi per departemen atau proyek, dan mengontrol kewenangan tiap user.
Dan di PT Zahir Online ini bisa diklik di Zahir Online-nya di 3 bahasa Indonesia, bisa Inggris, dan sudah digunakan di berbagai kampus dan perusahaan. Dan kemudian mahasiswa-mahasiswi bisa mendaftarkan studi lain yang PT Online ini mengenal berbagai, baik itu dari jurnal, buku besar, pembelian, kas dan bank, dan laporan neraca. Sekian yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf apabila salah kata. Bila ada yang ingin bertanya dari pemateri tentang tadi pemateri 1, Ibu Evi Pratiwi dan Bapak Adi Tiade, silahkan ada pertanyaan. Masih yang ini ada 66 mahasiswa-mahasiswi yang ada di webinar kali. Silahkan jika ada pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Solihin dari mahasiswa STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu. Mau bertanya, ini kan PT Zahir Internasional kan yang saya ketahui itu ada 2 emang cabang atau gimana? Yang pertama kan PT Zahir Internasional ada di Kabupaten Bogor, yang kedua ada di Kota Jakarta Selatan. Apakah memang itu cabang atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pertanyaannya adalah Zahir memang sebenarnya kan banyak ya gitu kan dari dari beberapa agen ya cabang ya seperti itu. Jadi memang kalau untuk yang cabang sendiri gitu ya. Jadi hanya ada di daerah Bandung gitu ya, lalu Jogja, lalu Surabaya, Malang dengan Palembang. Nah, selebihnya memang hanya cabang aja atau perwakilan kita nih. Jadi hampir sama gitu ya dengan yang ada di Cirebon juga sama gitu ya. Kita juga punya punya perwakilannya gitu kan di Cirebon gitu ya dengan Pak Dodi. Nah, di Bogor juga ada seperti itu ya. Jadi artinya mau dengan siapapun gitu itu sama-sama Zahir kok gitu aja. Oke Pak, siap. Terima kasih. Silakan jika ada yang ditanyakan kepada Ibu Ike Pratiwi dan Bapak Adi Aditya MPD pada mahasiswa-mahasiswi. Jika tidak ada untuk pemateri, boleh saya bertanya Pak, Ibu? Karena suka miskin mah pesantren, izin bertanya Ibu atau Bapak, kan
saya lagi mau tahap proses bisnis gitu Ibu. Bapak dari gitu. Alhamdulillah masih merintis gitu. Kan ini PSH Internasional ini kan mempermudah untuk bagi para pembisnis baik itu barang atau jasa Ibu, Pak. Ya betul. Nah, kemudian kan saya masih tahap awal gitu. Saran dari Ibu atau langkah untuk bagi saya yang masih muda gitu, masih jiwa entrepreneurnya masih ada. Bagaimana untuk mengelola keuangan baik